Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Maka di antara bentuk zikir selesai sholat wajib yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, zikir ini merupakan bentuk zikir yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selesai sholat wajib. Artinya bukan zikir urutan kedua, karena Rasulullah SAW tidak ada dalil menerangkan tentang urutan zikir selesai sholat. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, tidak ada itu. Jadi yang ada bentuk yang kedua ini seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dalam kalimat zikir ini tidak ada tambahan kalimat wala radha lima qadaita yang hari ini banyak diamalkan oleh orang. Dari mana sumbernya? Allahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya dari kitab hadis, dari Rasulullah SAW. Karena dari Rasulullah SAW jelas diajarkan seperti ini oleh Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat pendalilannya, sumber pendalilannya, ada beberapa sumber pendalilan. Pertama, dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Di sini dari sahabat Warad yang merupakan penulis Al-Mughirah. Ya, itu beliau mengatakan bahwa beliau menuliskan untuk dikirim kepada Muawiyah tentang zikir selesai sholat ini dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, di dalam hadis ini dikatakan zikir selesai sholat itu Anwarat katib al-Mughirah ibnu Syu'bah qala amla alayya Mughirah ibnu Syu'bah fi kitabi ila Muawiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli shalah maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dari warat penulis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah minta aku untuk menulis hadis untuk dikirim kepada Muawiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap selesai dari salat wajib, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis yang ke-844. Dan di tempat lain hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari masih dari sahabat Warad radhiyallahu anhu. Ya. Hadis yang ke-6330. Yang mana dalam hadis ini zikir yang diajarkan Rasulullah juga seperti itu bunyinya. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dan masih di kitab Imam Bukhari hadis yang ke-6615 juga diajarkan zikir seperti ini. Ya, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku. Kami lain la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ayat.
Zikir yang hadis Imam Bukhari ini, hadis yang ke 6615, itu kalimat tauhidnya sampai la ilaha illallah wa la syarikalah, tanpa wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tanpa lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu juga boleh karena ada pendalilannya dalam hadis ini. Kemudian tambah kalimatnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi juga tidak ada penambahan wala radha. Jadi kami ulangi bentuk dalam hadis Bukhari yang ke-6615 ini. La ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Maka seperti itu juga boleh. Ya. Dan dalil yang seperti ini juga terdapat dalam kitab hadis Imam Ahmad. Kemudian masih dalam kitab Imam Bukhari, hadis yang ke-7292, itu Rasulullah juga ajarkan bentuknya seperti ini. Masih dari warat juga. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, sebagaimana seperti ini juga dari sahabat yang mulia Warad radhiyallahu anhu, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-5593, juga seperti ini bunyinya. Bahwa Rasulullah mengajarkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, dalam Sahih Muslim yang lainnya, hadis yang ke-593, Rasulullah juga ajarkan seperti ini. Ya, masih dari sahabat orang. Ya, kalimatnya juga seperti ini. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud juga dari sahabat Warad, ya, Budak Al-Mughirah bin Syu'bah, juga seperti itu diajarkan. Tertulis dalam hadis itu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke-1505. Ya, tentu saja hadisnya berstatus sahih, sahih oleh para ulama. Nah, yang jelas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Udah jelas kesahihannya. Artinya sudah yakin kita bahwa Rasulullah memang menerangkan seperti itu kalau udah Bukhari Muslim itu. Muttafaqun alaih. Dan dalam kitab An-Nasa'i, hadis yang ke 1341 juga seperti itu diajarkan. Tertulis kalimat itu dalam hadis itu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, dalam kitab An-Nasa'i, dalam kitab hadis An-Nasa'i di tempat yang lain, hadis yang ke-1342, itu juga seperti itu tertulis kalimatnya diajarkan oleh Rasulullah, ya, dari kitab An-Nasa'i, juga dari sahabat Warad radhiyallahu anhu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Maka seperti itu juga hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, hadis yang ke-1389. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, nah, itu seperti bentuk yang kedua tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Di sini juga disahihkan oleh ulama hadis yang sahih di sini. Ini Imam Ahmad, sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Nah, begitu juga dalam tempat yang lain dari Imam Ahmad. Juga seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya, dalam berbagai bentuk hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi tanpa ada tambahan wala radha lima qadaita. Kemudian
dari berbagai hadis tadi juga tidak ada tambahan uh, yuhyi wa yumitu. Walaupun tambah yuhyi wa yumitu itu ada dalam bentuk zikir yang lain seperti pagi dan petang. Tetapi yang lebih uh, jelas dalam hadis ini tanpa tambahan yuhyi wa yumitu. Tambahan yuhyi wa yumitu itu ada dalam bentuk lain, ya, seperti zikir selesai sholat wajib di waktu subuh dan di waktu maghrib itu ada tambahan yuhyi wa yumitu. Tapi secara umum selesai sholat wajib yang diikuti dengan kalimat tahlil, tahlil yang diikuti dengan Allahumma la mani'a ini tanpa tambahan yuhyi wa yumitu. Jadi sungguh sangat ringkas diajarkan Rasulullah, dan juga tanpa tambahan wala radha lima qadaita. Nah, jadi kita ulangi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maka oleh karena itu dengan adanya dalil zikir ini akan menambah keyakinan kita bahwa apa yang diajarkan Rasulullah cuma satu yang ada dalam benak kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Disinilah kita akan diuji bahwa mungkin barangkali selama ini zikir selesai sholat wajib kita berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah. Maka di sini kita diuji, apakah kita hari ini akan mengikut Rasulullah atau kebiasaan kita yang kadang kala berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah. Nah, kalau kita memakai prinsip sami'na wa ata'na, maka kita akan mengikuti. Nggak ada istilah rasa-rasa kurang ini. Nggak ada istilah seperti itu. Rasa-rasa belum sempurna ini. Nggak ada seperti itu. Atau malah sebaliknya, kita mengikut apa yang mungkin diajarkan oleh guru kita yang berbeda dengan diajarkan Rasulullah, dan kita menganggap itu lebih sempurna. Nauzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari pengamalan ibadah yang seperti ini. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan Rasulullah ini merupakan suatu hal yang sangat sempurna, bahkan dibandingkan dengan yang lainnya. Moga-moga kita selalu mengamalkan ibadah, amalan-amalan ibadah dalam hal ini zikir selesai salat seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.